Hai Sobat Info, komunikasi jarak jauh jadi hal lumrah saat ini. Dalam beberapa detik, pertukaran informasi bisa dilakukan dari satu titik ke titik lain. Bentuk komunikasinya pun beragam, tidak sebatas sambungan suara, tapi bisa juga teks, gambar, pesan audio, atau bahkan audio visual. Model komunikasi ini dimungkinkan berkat evolusi pesawat telepon yang berubah seiring zaman. Kemunculan telepon di Indonesia bermula ketika Belanda membangun sambungan telepon di Batavia pada 1882. Telepon pun jadi sarana yang bisa dinikmati di rumah-rumah meski terbatas di kalangan penjabat dan orang kaya. Dari Royal KPN Belanda, panggilan telepon internasional pertama yang dilakukan Hindia Belanda terjadi pada 1929 dengan tujuan Amsterdam yang berjarak 12.000 km. Panggilan luar negeri termasuk langka dan mewah di zaman itu, sebab sentral telepon masih manual dan teknologinya pun masih sangat terbatas. Namun, teknologi, sistem, dan fungsi telepon terus berubah semakin canggih dari masa ke masa. Nah, kalau kalian penasaran, berikut ini adalah evolusi telepon dari masa ke masa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Telepon engkol. Ini merupakan telepon generasi pertama yang dipasang ke publik menggunakan jaringan telepon tetap berkabel. Telepon engkol mulanya tidak punya nomor putar, hanya tuas saja. Penggunaannya harus memutar tuas untuk menyambungkan dengan sentral telepon. Bel di sentral telepon kemudian berbunyi setelah ada sambungan dari pengguna. Operator lalu menanyakan nomor tujuan telepon. Setelah itu, menyambungkan dua kabel di papan hubung dan memutar nomor. Bila telepon tujuan berada di sentral telepon berbeda, maka operator di sentral 1 akan menelpon operator di sentral 2 untuk menghubungkan panggilan. Sistem ini membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menyambungkan telepon loh guys. Kebanyakan operatornya adalah perempuan, pribumi, maupun Belanda. Nah, sistem ini mulai ditinggalkan ketika teknologi sentral telepon otomatis dibangun. Namun, beberapa wilayah di Indonesia masih memerlukan operator telepon hingga dekade 1960-an. Telepon putar. Telepon ini punya urutan nomor yang melingkar dari 1 sampai 0. Untuk menggunakannya, pengguna harus memasukkan jari ke lubang nomor, lalu memutar nomor itu sampai mengenai batas putar. Model telepon ini tidak dilengkapi dengan sistem radial, sehingga pengguna harus memutar nomor tiap kali akan menghubungi orang. Sama dengan telepon tuas, sistem yang digunakan telepon putar masih sinyal analog, yang mengubah gelombang suara jadi gelombang listrik. Nah, meski demikian, telepon ini sudah tidak butuh operator karena sistem switchingnya sudah otomatis. Panggilan akan langsung tersambung ke nomor tujuan tidak lewat operator. Desainnya dan bahan pesawatnya pun beragam loh guys. Ada yang berbentuk lilin dengan mic dan corong suara yang terpisah, terbuat dari besi atau bergaya klasik. Pada masa transisi dari telepon tuas ke telepon putar, beberapa produsen telepon mengawinkan keduanya, sehingga dalam satu telepon terdapat angka melingkar dan tuas untuk diputar. Telepon putar akan mulai dikenal di Hindia Belanda pada awal abad ke-20-an dan bertahan hingga dekade 1980-an. Meski telepon bertombol mulai diperkenalkan ke publik sejak tahun 1960-an. Telepon bertombol. Tiap menekan tombol angka pada pesawat telepon, nada-nada tertentu akan berbunyi, di mana nada ini merupakan sinyal yang dikirim telepon ke sentral otomat, atau disebut dengan sistem dual tone multifrekuensi. Tiap nomor punya nada dengan frekuensi yang berbeda ya guys. Pada pesawat telepon, nomor dideret dari angka 1 ke 3 dan kolom dari 1 ke angka 7, di mana penempatan ini menampilkan koordinat tiap nomor. Tiap baris punya frekuensi sendiri, karena itulah tiap nomor punya nada yang berbeda. Nada unik ini diterima sentral otomat yang langsung menyambungkan dengan nomor telepon tujuan. Tombol bintang dan pagar dibuat untuk memungkinkan komunikasi otomatis untuk akses komputer. Teknologi ini ternyata bikin penggunanya bisa melakukan panggilan dengan lebih cepat, fasilitas tambahan seperti radial, dan telepon jarak jauh. NMT.
Tidak seperti pendahulunya yang merupakan telepon tetap berkabel, Nordic Mobile Telephone atau NMT ini ialah telepon nirkabel keluaran pertama yang beroperasi di Indonesia. Teknologi yang mulanya dikembangkan di Swedia dan Norwegia pada 1981 ini mulai beroperasi di Indonesia pada 1986. Telepon NMT beroperasi dengan sistem otomat untuk melakukan panggilan namun masih menggunakan sinyal analog dengan frekuensi 450 MHz untuk mengirimkan suara. Meski julukannya telepon mobile, bentuknya masih amat besar sehingga tidak mungkin masuk saku, melainkan harus ditenteng atau ditaruh di dalam mobil. Komunikasi yang ditawarkan masih sebatas telepon lokal di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Namun, NMT juga belum bisa untuk mengirim pesan digital ya guys. Advanced Mobile Phone System. Pada 1991, Telkom bekerja sama dengan perusahaan swasta menggunakan telepon seluler dengan teknologi lebih baru, yakni Advanced Mobile Phone System. Sistem transmisi IMPS masih analog seperti NMT dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi, yakni 800 hingga 900 MHz, sehingga makin minim gangguan. IMPS dikenal juga sebagai teknologi seluler generasi pertama, di mana fungsi IMPS hampir sama seperti NMT, hanya saja perangkatnya lebih kecil, sekitar 40 cm. Jika dibandingkan dengan ponsel era kini, ukurannya jauh lebih besar ya guys. Ponsel GSM. Global System Mobile merupakan teknologi yang dikembangkan di Eropa dan Amerika Serikat pada 1980. Pengembangan ini berlangsung selama 1 dekade hingga diluncurkan ke pasar pada 1990-an. Pemerintah pun berusaha memasukkan teknologi ini sehingga bisa digunakan di Indonesia. Fasilitas pendukung sistem GSM mulai dibangun Telkom pada tahun 1993 hingga kelar 2 tahun setelahnya. Model ponsel GSM yang beredar di Indonesia pun beragam, seiring dengan liberalisasi perangkat yang dilakukan pemerintah menyusul perjanjian dengan World Trade Organization. Dengan model penjualan ini, pengguna ponsel bisa memilih ponsel apapun tanpa harus berganti nomor. Fasilitas yang ditawarkan jauh di atas NMT dan IMPS. Teknologi yang disebut 2G ini bisa digunakan untuk berkirim pesan digital di samping menelepon dengan jangkauan yang lebih luas. Sebabnya, sistem pengiriman sinyalnya sudah digital, tidak analog seperti NMT dan IMPS. Mulanya nih, ponsel ini muncul dengan layar monokrom, lalu pada perkembangannya muncul layar berwarna hingga dilengkapi dengan kamera. Smartphone. Kamu harus tahu bahwa sekarang ada banyak fitur yang ditawarkan dalam satu genggaman tangan, bukan? Menelpon, mengirim pesan, memotret, mengetik, membaca buku digital, mendengarkan musik, menonton film, hingga berselancar di internet. Itulah kenapa telepon genggam masa kini disebut ponsel pintar atau smartphone, lantaran kemampuannya sudah setara dengan komputer. Ponsel pintar sebenarnya sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2005-an. Kala itu, Nokia mengeluarkan ponsel pintar dengan sistem operasi Symbian. Namun, ponsel pintar masih kurang populer lantaran fasilitas penunjang seperti BTS dan ketersediaan layanan internet mobile atau 3G belum semasif sekarang. Nah, ketika teknologi layanan komunikasi 4G beroperasi di Indonesia pada tahun 2014, ponsel pintar jadi barang biasa yang dimiliki hampir semua orang. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu termasuk? Nah, itu tadi adalah informasi seputar evolusi telepon dari masa ke masa. Gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!